Ini pernah terjadi dan umumnya mungkin bagi ibu-ibu ya. Pada haji kan ada satu kewajiban haji dan ini termasuk min wajibatil hajj, yaitu tawaful wada', ya, melakukan tawaf perpisahan. Terkadang seorang wanita dia datang mungkin haid di saat sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Semua rangkaian haji sudah diselesaikan, tinggal tawaf wada'. Tinggal tawaf apa Pak? Wada'. Terkadang wanita suka gini Bapak Ibu, saya perhatikan. Ketika dia ingin melakukan satu kebaikan, lalu dia terhalang karena haid, dia bersedih dan menangis gara-gara dia tidak bisa melakukannya. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, Bu, bukankah yang namanya haid itu pilihan manusia atau pilihan Allah? Pilihan Allah ya. Pilihan kita, kehendak kita atau kehendak manusia? Kehendak Allah Ta'ala atau kehendak manusia? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sampai karena orang kepingin melakukan tawaf wada, akhirnya mohon maaf dia melakukan tawaf dalam keadaan dia sedang datang bulan dan itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi wanita yang dalam kondisi haid tidak melakukan yang namanya tawaful wada' dan tidak membayar dam. Karena kan kalau di dalam haji itu Bapak Ibu perlu dibedakan antara rukun dan haji. Kalau kita biasanya kalau udah disebut wajib, ya rukun dan wajib ya, kita seringkali salah kaprah gitu Pak. Kalau di dalam masalah haji itu ada dua istilah yang perlu dibedakan. Ada namanya rukun, ada namanya biasanya ini Pak, umumnya kita nih kalau udah dibilang wajib itu rukun, betul nggak Pak? Atau kalau dia rukun itu adalah, ingat kalau di dalam ibadah haji, dalam ibadah umrah berbeda. Ustaz ulangi sekali lagi, dalam masalah ibadah haji, dalam masalah ibadah umrah, antara rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun itu ditinggalkan Pak, konsekuensinya ibadah menjadi tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Ya Pak ya, tidak bisa diganti dengan dam. Kan ada dam dengan membayar seekor kambing misalnya, mungkin ada yang berpuasa 3 hari atau memberikan makan 6 fakir miskin, ini namanya Pak dam. Kalau rukun dia tinggalkan, itu tidak sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan dam. Contoh orang meninggalkan wukuf Arafah, ya, meninggalkan apa? Wukuf Arafah. Wukuf itu merupakan apa Pak? Rukun. Kalau dia tidak melaksanakan rukun, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Bahkan kata Rasul, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kalau wajib itu adalah kalau dia ditinggalkan, ibadah tetap sah, ya, ibadahnya sah, tetapi dia dikenakan satu sanksi yang disebut dengan membayar dam. Kalau di sini ya konsekuensinya tidak sah, kalau di sini masih sah tetapi membayar apa? Dam. Bisa dibedakan Bapak Ibu antara wajib dengan rukun, ya. Yang termasuk wajib haji diantaranya adalah tawaful wada'. Ya, tawaf apa? Wada'. Wada' itu apa artinya wada', Pak? Tawaf terakhir, tawaf berpisah dari Baitullah atau ketika meninggalkan Mekah, maka dia disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan yang namanya tawaful wada' dan hukumnya wajib di dalam masalah haji. Nah, kalau seorang wanita misalnya dia dalam kondisi haid, tentu rukhsahnya adalah dia tidak melakukan apa Pak? Tawaf wada', ya. Walaupun dia adalah wajib, tapi dia tidak dikenakan dam karena itu rukhsah yang Allah Ta'ala berikan bagi wanita. Allah Akbar. Nah, ini artinya rukhsah. Rukhsah itu berarti Allah Ta'ala senang kalau kita apa Pak? Terima. Jadi ibu-ibu nggak usah sedih, nggak usah menangis ya. Terkadang kalau jamaah dalam kondisi datang bulan ya, kemudian dia tidak bisa melakukan rangkaian ibadah, yang ada cuma nangis doang Pak. Ya, cuma kita pun juga mau jawabnya seperti apa gitu Pak ya. Ya, kita bisa jawab cuma dengan ucapan apa? Ya, namanya haid datang bulan itu bukan kehendak manusia, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Aisyah juga terjadi demikian.
Jadi Aisyah waktu itu dia sudah dalam keadaan berihram, ini waktu melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba-tiba sampai mendekati Mekah, dia datang bulan, Pak. Dia murung gitu ya, dia mojok sendiri bersedih gitu. Kemudian dia ketika Nabi SAW menangis dia. Wahai Aisyah, apa yang terjadi ya Rasul? Aku dalam kondisi datang bulan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, jangan bersedih, jangan menangis. Sesungguhnya yang namanya haid itu khalqun min khalqillah. Dia adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kamu, ya. Kalau tahu itu terjadi, udah terima aja, ya. Apa kata Rasul? Lakukanlah semua rangkaian ibadah haji selain tawaf. Karena tawaf itu harus dalam keadaan apa, Pak? Begitu dia sudah suci, udah bersih, Aisyah kemudian mandi janabah, kemudian diperintahkanlah untuk menuju tempat mikot yang paling dekat dari Mekah, namanya Tan'im. Ini mikot paling terdekat ini, Pak. Ini rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Mikot yang terdekat dari Mekah itu adalah tempat yang disebut dengan Tan'im. Abdurrahman, saudaranya, diminta untuk mendampingi Aisyah. Tolong deh diantar Aisyah menuju Tan'im untuk mengambil mikot, ya. Itulah pertama kali mikot yang dikenal di Tan'im, dan di situ dibangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Aisyah, ya. Karena disitulah dulu kejadiannya Aisyah mengambil mikot setelah dia dalam kondisi apa? Haid, ya. Diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW, lakukan semua rangkaian haji, lakukan wukuf, ya, lakukan mabit di Musdalifah, lakukan lempar jamarat. Rukhsah yang Allah Ta'ala berikan oleh Rasulullah SAW, illa tawaf. Tapi yang tidak boleh dilakukan apa, Pak? Tawaf. Lakukan semua. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin petunjuk Rasulullah SAW, banyak apanya, Pak? Rukhsah, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang datang bulan, illa tawaf. Yang enggak boleh itu adalah melakukan apa? Tawaf. Karena salah satu syaratnya tawaf itu adalah harus dalam keadaan suci atau bersih. Itu syaratnya, Pak. Baru bisa diterima atau diperbolehkan orang untuk melakukan tawaf.